balik lagi nih bersama Badak Baper dan siapa? Bunda Vita, yeay, halo, Yeay. selamat malam Badak Nah, Baper. Assalamualaikum malam warahmatullahi juga. wabarakatuh. Apa kabar? Lama kayaknya aku nggak ketemu sama Badak Baper Waalaikumsalam ya. Bunda. Iya nih Bunda Vita udah kangen banget Badak Baper sama Bunda Vita. Udah gitu sekalinya kita kangen-kangenan, kita mau ada webinar seru nih Bunda Vita. Iya nih, kebetulan banget nih ya kan. Webinarnya itu tentang pentingnya self love terhadap kesehatan mental seorang ibu nih. Wah, itu Gimana? bagus banget tuh. Gimana Mm. Bunda? Gimana kalau kita kenalan dulu nih sama narasumbernya nih. Ada Kak Dian Kusuma Hapsari nih yang udah standby, udah on cam dia. Oke, selamat malam Kak Dian Kusuma Hapsari. Halo, selamat malam Bunda Vita dan Badak Bakar. Salam kenal ya. Iya, dan sobat badak lainnya Salam ya. Di kenal sini juga. panggilannya Aduh, Bun, kalau ya. emang udah psikolog tuh ya suaranya halus, lembut, nyenengin mental Badak Baper, Bun. Iya, makanya. Nih bener nggak nih nanti kita membicara tentang pentingnya self love terhadap kesehatan mental seorang ibu nih. Iya, oke. Hari ini kita bakal sharing tentang itu ya, Bun ya. Oke, Kak Dian mau tanya dong, Kak Dian tinggalnya di mana nih? Oh, aku tinggal di Solo, Bunda. Oh, Solo Jawa Iya. Timur ya? Iya nggak Coba. ya? Ih, Jawa Tengah, Jawa Bunda Tengah. Tuh, Vita, bener tuh Badak Surakarta, Baper Bun. tuh. Bunda Vita kurang jalan-jalan nih, Kak Dian nih. Iya, Iya, makanya harus makanya diajak ajak jalan-jalan ya. jalan-jalan aku, Badak Tuh. Baper. Besok ajak jalan-jalan aku ya, Badak Baper ya. Oke, siap Oke, deh. Kak Besok Dian. kita jalan-jalan pakai kesehatan mental yang gitu ya Bun ya. Karena malam ini kita disuguhin dengan materi yang luar biasa Bunda Vita. Oke, siap. Kak Dian kesibukannya apa sih sehari-hari? Oh, sehari-hari saya jadi psikolog di layanan konseling di kampus, Bun. Oke, Gitu. oke gitu. Oke deh kalau Seru gitu. banget. Nanti buat sobat badak yang lainnya kita akan ada bagi-bagi saldo e-wallet loh. Totalnya Wah, Rp150.000. Banyak kan untuk 3 orang yang beruntung loh nanti ya. jadi Oke. teman-teman sobat badak disimak baik-baik nih ya materi yang akan dibawakan oleh psikolog kita nih, Kak Dian Kusuma Hapsari. Iya, oke deh Dulu kalau Badak gitu. Baper juga pengen banget Bun, Mm-mm. cita-citanya bisa jadi psikolog Bun. Cuman kayaknya Amin. agak-agak ngelenceng nih Badak Baper. Ih, nggak apa-apa badak Nah, baper yang namanya belajar. mungkin Oke, gimana badak Bun? baper dulu. Badak baper dulu deh gantian. Oke. Ya emang agak kayak gini, mohon maaf ya Kak Dian ya, emang kita niatnya nggak mau tabrakan, tapi nggak tahu kenapa nih ya. Itu berarti Iya jodoh dong. pokoknya, Biasanya kalau tabrakan-tabrakan gitu ada chemistry-nya dapet gitu nggak sih? Cie, 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 cie. cie. Ya udah. Udah kita mau ngomong apa lagi sebelum Kak Dian Kusuma Hapsari ini memaparkan materi yang akan diberikan. Tadi kan Badak Baper bilang pengen banget jadi psikolog kayak Kak Dian Kusuma Hapsari. Terus aku doain Mm-mm. semoga amin terkabul karena menurut aku yang namanya belajar itu nggak ada yang namanya kata telat. Ya nggak Kak Dian? Setuju Betul nggak? banget. Bahkan Nah, nggak di kelas, nggak di sekolah aja kita tetap masih bisa belajar ya, Bun ya. betul sekali. Ya Badak Baper ya. Nah, oke, terima kasih. Amin ya, Badak Baper Amin. aminkan. Amin ya robbal alamin. Nah, Oke. mungkin mau langsung aja kali ini ya Bunda Vita ya. Kita persilahkan langsung aja. Waktu dan tempatnya dipersilahkan Kak Dian. Terima kasih Badak Baper dan Bunda Vita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Badak semuanya. Hari ini saya langsung share screen aja kali ya. Boleh. Oke, Boleh kelihatan silakan. ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, sudah. Baik, nah seperti tadi yang sudah Badak Baper dan Bunda Vita sebutkan, mention di depan ya, bahwa hari ini kita bakal sharing sih, lebih ke sharing tentang pentingnya self love terhadap mental seorang ibu.
gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tanya dulu. Boleh, yuk. Nah, dari angka 1 sampai 10, seberapa penuh sih tangki cinta Anda hari ini? Nah, Sobat Badak bisa tuliskan dari angka aja, misalnya 5, 6, 7 gitu di kolom chat ya, gitu. Jadi tangki cinta itu kalau saya bilang tuh kita tuh punya kapasitas untuk menampung cinta gitu. Karena hari ini kita ngomonginnya cinta-cintaan, makanya saya pengen tahu nih, Sobat Badak kira-kira ada di berapa? Oh, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Bunda, wah 10 nih, Badak baper nih. Gitu. Oke, macam-macam ya. Boleh tanya nggak yang level yang skalanya 10 ada Mbak atau Kak nih? Nurul Syafitri boleh open mic? Bisa open mic nggak? Coba sebentar, aku X to unmute dulu ya. Dengan siapa tadi namanya? Mbak Nurul Syafitri. Nurul Syafitri, sebentar. Ya. Nurul Syafitri, oke. Ini aku X to unmute. Silakan Kak Nurul dipencet yes atau oke. Halo, Kak Nurul. Oh, lagi nggak bisa kali ya. Aku udah X to unmute sih. Oke, mungkin. Oke, mungkin. Oke. Oke, Udah jadi bisa Kak, itu udah bisa oh, Kak halo, Nurul ya. halo. Udah. Halo, Halo, panggilnya Bunda. nih. Kak Halo. Nurul Syafitri. Hari ini Iya, tangki Bunda. cintanya penuh banget ya, 10. Boleh cerita nggak apa sih yang terjadi di hari ini? Hari ini yang terjadi karena aku seorang working mom ya, Bun. Ya. Ya seperti biasa, biasanya anak rewel, hari ini anak bisa diajak kerjasama. Gitu ya. Jadi bikin mood bagus lah. Oke. Jadi karena biasanya anak rewel, makanya jadi lebih bagus moodnya full gitu ya, tangki cintanya gitu. Boleh satu lagi ada yang mau sharing hari ini, kenapa level tangki cintanya segitu? Siapa ya kira-kira? Boleh tunjuk nggak Bunda? Oh, boleh nih yang Bunda barusan mau kayaknya. siapapun. Ini yang Iya, barusan tunjuk. komen aja. Bunda boleh. Nur Amalia ya. Aku X to Boleh. unmute ya, Bunda Nur Amalia. Silakan diklik yes atau oke, Bunda Nur Amalia. Tuh udah aku klik ya. Bunda Nur Amalia hari ini juga 10 ya. Silakan Bunda Nur Amalia diklik yes atau oke. Udah aku X to unmute. Ya. Oh, halo. Halo, Bunda Nur malam. Amalia, salam kenal ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini nih tangki cintanya penuh banget nih 10. Ngomong-ngomong hari ini ada apa sih sehingga tangki cintanya bisa penuh? Dapat kejutan. Wah, dapat kejutan. Apa tuh kejutannya, boleh sharing nggak? Ya dari suami sih. Biasanya kan dia cuek kan ya. Tiba-tiba membelikan sesuatu. Wah, alhamdulillah seru banget ya, seneng banget ya. Iya, Happy banget dari denger ya. suaranya aja udah berbunga-bunga dan penuh dengan cinta ya. Gitu. Biasanya sih cuek, cuman gitu ya. Tiba-tiba dia ada angin apa. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Bun ya. Oke, Iya. ternyata ada ya, tadi juga ada yang 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata banyak juga yang 10 ya. Nah, tapi mungkin kita kan nggak selalu tangki cinta kita itu selalu penuh ya. Kadang-kadang ada kalanya itu nggak selalu penuh karena mungkin ada permasalahan atau ada tantangan yang harus dihadapi sehingga wah agak sedih nih, agak marah nih, agak kecewa nih dan sebagainya. Apalagi peran sebagai seorang ibu itu punya potensi untuk tertekan. Maksudnya bukan selalu ibu itu selalu tertekan, enggak selalu kayak gitu, tapi ibu ini bisa loh bisa jadi mudah tertekan. Kenapa? Apa sih yang bikin ibu ini tertekan? Jadi sebelum kita masuk ke self love-nya, kita kenalan dulu apa sih yang biasanya bikin tertekan, apa sih yang mempengaruhi problem kesehatan mental seorang ibu tuh. Oke.
Ternyata sumber stres ibu itu kalau menurut penelitian nih ya ada 3, yaitu ada role overload, parenting guilt, dan child negative behavior. Role overload itu maksudnya peran yang banyak banget gitu. Sebagai ibu sendiri itu kan kayak berbagai macam profesi ya. Maksudnya ibu itu aja juga jadi dokter atau perawat di rumah, jadi manajer yang tahu kapan anak harus kursus misalnya, suami harus minum obat atau vitamin, anak harus ngapain, tahu semua jadwal satu keluarga kayaknya. Terus juga ibu sebagai manajer keuangan karena harus mengatur keuangan rumah tangga, jadi chef juga, mungkin jadi psikolog juga karena dengerin curhatan suami atau anak, jadi macam-macam. Sebagai ibu aja udah banyak gitu ya. Belum lagi kalau seorang ibu itu punya peran lain, misalnya peran sebagai anak dari orang tua, itu sudah beda lagi perannya. Peran sebagai menantu, peran sebagai kakak atau adik tetangga, belum lagi kalau misalnya bekerja atau punya bisnis, atau jadi mahasiswa, kan ada juga ya ibu yang masih kuliah, tetap mengejar pendidikannya. Jadi macam-macam itu jadi salah satu sumber stres. Dan bisa jadi kalau misalnya sudah kelelahan banget itu jadi tidak bersemangat ketika mengerjakan tugas-tugas hariannya. Yang kedua adalah parenting guilt atau perasaan bersalah karena merasa nggak cukup nih sebagai orang tua. Jadi kayak misalnya terjadi pada orang tua yang bekerja, ibu yang bekerja, kayak biasanya omongan dari orang lain itu juga ngaruh ya, bahwa kok kerja sih anaknya ditinggal, kayak gitu misalnya. Atau anak-anak mungkin tantrum atau mengalami atau melakukan sikap-sikap yang kurang nyaman di tempat umum sehingga orang tua akhirnya merasa bersalah karena anaknya terlihat mengganggu dalam tanda kutip di sekitarnya. Kemudian juga mungkin teman-teman anaknya ikut kursus, kok saya nggak ngikutin anak saya kursus ya, ada rasa bersalah bisa jadi. Mungkin juga kenapa anak saya kok badannya tidak ideal, ada pola makan yang tidak agak berbeda dengan anak-anak lainnya. Kemudian juga bisa jadi karena anak saya kok terlalu banyak screen time ya gitu, dan sebagainya. Itu juga jadi salah satu lagi, jadi poin kedua di mana jadi sumber stresnya ibu. Selanjutnya adalah child negative behavior atau perilaku sikap anak yang cenderung negatif, artinya mengganggu lingkungannya, mengganggu temannya misalnya, atau berbohong, males-malesan, terus berkata kasar, agresif, dan sebagainya. Ini adalah sumber stres ibu. Nah, ketika ibu mengalami tekanan atau stres itu, tentu saja kita harus punya cara untuk mengatasinya, bahkan cara untuk supaya, kalau stres itu kan wajar ya. Stres itu wajar karena setiap hari kita menemui permasalahan, sehingga kadang-kadang kita stres. Tapi stresnya itu nggak sampai berlebihan dan menyebabkan kita terganggu aktivitasnya. Caranya gimana sih supaya kita kalau stres tidak terlalu berlebihan? Caranya salah satunya dengan self-love. Sebenarnya self-love itu apa sih? Kita kenalan dulu ya sebelum ngobrol lebih lanjut tentang si self-love ini. Jadi self-love ini merupakan penghargaan terhadap diri sendiri atas tindakan yang mendukung perkembangan diri secara fisik, psikologis, dan spiritual. Yang perlu digarisbawahi adalah mendukung perkembangan diri. Gitu. Jadi self-love itu nggak cuman senang-senang aja, happy-happy doang, enggak. Tapi kita harus lihat bahwa tindakan yang kita lakukan itu benar-benar mendukung perkembangan kita secara fisik, psikologis, dan spiritual. Self-love ini artinya juga menghargai diri sendiri dengan mengutamakan kesejahteraan diri sendiri sebelum orang lain gitu. Nah, dan setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menerapkan self-love. Karena setiap orang punya makna masing-masing terhadap self-love ini. Dan itu nggak apa-apa, wajar aja. Yang penting kata kuncinya adalah mendukung perkembangan diri ini tadi. Kenapa sih kita penting untuk menerapkan self-love selain untuk mengatasi
problem-problem kesehatan mental yang dari yang ringan sampai yang serius. Sebelum itu untuk preventif atau untuk meningkatkan ya kebahagiaan bagi ibu, menciptakan kebahagiaan bagi ibu. Karena dengan self love ini kan seseorang jadi punya perasaan positif terhadap diri sendiri ya. Jadi kita bisa lebih menerima pikiran, perasaan ataupun kebutuhan kita, perspektif kita jadi bisa lebih menerima itu. Sehingga akhirnya bisa menciptakan kebahagiaan dari ibu, dari seorang ibu ini. Sementara kalau misalnya orang itu kebalikannya kan itu lebih self love itu kan pandangan yang positif terhadap diri sendiri. Sementara kalau biasanya terlalu banyak pikiran negatif, justru akan membuat kita jadi sering mengkritik diri sendiri, dan yaitu pandangan ke kita sendiri itu juga akhirnya negatif tuh. Sehingga adanya self love ini untuk menciptakan kebahagiaan bagi ibu juga. Nah, selain itu juga untuk menciptakan relasi yang positif dengan anak. Jadi, self love itu kepentingannya nggak cuma buat ibu sendiri, tapi juga buat relasi dengan anak. Karena ibu yang tadi ya, tangki cintanya sudah full, ketika membagikan cintanya ke anak itu jadi lebih maksimal, lebih optimal dengan relasi yang positif dengan anak. Akhirnya kan pengasuhan dengan anak juga menjadi lebih positif karena ibu banyak terlibat dengan aktivitas anak. Selain dengan diri sendiri dan anak, juga dengan pasangan, dengan suami, meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Artinya self love ini kan menerima, menghargai diri sendiri. Nah, pasangan itu kan ketika kita sudah mampu untuk menerima dan menghargai diri sendiri, begitu pula kita ke pasangan, ke suami. Kita juga bisa lebih menerima dan menghargai pasangan, suami. Sehingga kita jadi lebih terbuka dan meningkatkan hubungan yang semakin intim di pernikahan. Begitu. Terus apa sih yang bikin self love ini, yang mempengaruhi si self love ini? Yaitu pertama ada yang namanya unconditional acceptance. Kalau pernah dengar lagunya Bruno Mars yang "Cause you're amazing, just the way you are." Sorry, suaranya nggak bagus itu. Pernah dengar nggak lagunya Bruno Mars itu? Pernah dong. Pernah dong ya, itu pernah jadi hits pada masanya ya gitu. Nah, unconditional acceptance itu adalah penerimaan dari orang lain tanpa bersyarat. Artinya penerimaan tanpa syarat. Sebagai ibu, kalau contohnya aja nih ya, kalau anak kita misalnya nggak terlalu bagus di suatu bidang mata pelajaran, kan misalnya ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, ada satu bidang pelajaran yang nggak terlalu bagus, sebagai ibu mungkin memaklumi ya, artinya kayak nggak apa-apa, nggak terlalu bagus, tapi tetap bisa perform. Artinya kan ibu tetap memberikan cinta ke anak ya, meskipun nggak semuanya tuh harus sempurna gitu. Nah, ini juga yang mempengaruhi ibu itu punya self love gitu. Apakah lingkungan itu bisa menerima ibu apa adanya? Apakah lingkungan itu bisa menerima setiap kekurangan ibu, bahwa ibu itu kan juga manusia ya, bukan super woman atau super mom. Oke, super mom tapi bukan super woman gitu. Sehingga penerimaan kepada seorang ibu sebagaimana adanya, bahwa ibu itu juga punya kekurangan, pernah mengalami kegagalan, punya ketidaksempurnaan, itu faktor yang penting untuk mendukung self love, untuk mendukung ibu mencintai dirinya sendiri. Selain itu, feeling comfort when in needed. Artinya ketika sedang stres, tadi kita menghadapi stres atau tekanan, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan rasa nyaman dari siapapun itu. Terus selanjutnya ada hubungan yang tulus atau authenticity in relationship. Artinya hubungan yang tulus ini tanda-tandanya adalah ketika kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang mendalam dengan seseorang, kita itu bisa menunjukkan sisi kita
yang sebenarnya. Jadi nggak ada faking, nggak ada faking good, nggak ada pura-pura baik, nggak ada pura-pura gini, nggak ada. Jadi tulus aja, itu hubungan yang tulus. Selanjutnya ada friendship satisfaction atau kepuasan dalam membangun persahabatan. Jadi setelah menikah itu ibu sebenarnya perempuan itu tidak hanya fokus dengan keluarga dan suami dan anak, tapi juga penting untuk tetap membangun relasi dengan teman-teman. Gitu. Justru dengan punya sahabat, barangkali ibu ini bisa saling sharing gitu. Permasalahannya apa? Tipsnya ngadepin anak susah makan tuh apa sih? Tipsnya ngadepin anak GTM apa sih? Seperti itu. Nah, disitulah kekuatan persahabatan sih. Dan persahabatan yang erat itu dapat membantu mempertahankan hubungan pernikahan dengan cara tadi mengurangi beban-beban emosional. Jadi ngobrol sama teman itu tujuannya bukan untuk membuka aib keluarga, bukan, tapi untuk sharing bahwa saya ini ada orang lain juga loh yang mencintai saya, yang menerima saya. Support system, namanya sistem kan nggak bisa satu doang, dari suami doang, dari anak doang, enggak. Tapi orang-orang di sekitar kita. Ini friendship satisfaction. Nah, tapi ada juga loh sebagian dari kita yang sulit untuk menerapkan self-love ini. Kenapa ya? Kok bisa sulit ya? Tuh. Ternyata ada beberapa kendala yang menghambat seseorang itu untuk mencintai dirinya secara utuh gitu. Untuk itu kita perlu, nah ini adalah beberapa hal yang menjadi hambatan kalau kita itu merasa kok masih agak sulit ya. Oke, aku bisa mencintai diriku sendiri, tapi kok kayak belum sepenuhnya ya. Masih ada nyalah-nyalahin diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Kenapa ya? Nah, bisa jadi beberapa di antara ini. Yang pertama adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bahasa kerennya itu self comparison gitu, atau membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Membandingkan diri dengan orang lain itu ada kalanya bagus-bagus aja sih, nggak apa-apa ya, dengan pencapaian orang lain, dengan kondisi orang lain gitu. Kok lebih baik ya, nggak apa-apa kalau selama itu menjadikan kita lebih termotivasi, itu menjadi inspirasi buat kita, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membandingkan diri sendiri, yang akhirnya pola pikirnya bahwa kita itu bersaing dengan dia, bahwa kita itu lebih buruk dari dia, kita nggak seberuntung dia. Nah, ini adalah pola pikir yang kurang sehat, yang akhirnya menghambat seseorang untuk bisa self-love. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah karena terlalu fokus pada kekurangan daripada kelebihan. Jadi, sebenarnya nih, kalau secara normal ya, maksudnya memang kita itu pada hakikatnya, manusia pada hakikatnya itu lebih gampang fokus sama hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau yang negatif itu lebih gampang masuk gitu. Tapi kalau yang positif itu agak-agak perlu effort untuk masukinnya. Nah, ini kita memang meskipun kita punya kecenderungan untuk itu pada hakikatnya, tapi kita bisa kok untuk berlatih supaya ketika kita ingat kekurangan itu nggak terlalu fokus gitu, sehingga kita bisa mengalihkan ke kelebihan. Terus yang ketiga adalah khawatir dipandang egois. Jadi dikiranya self-love adalah selfish. Pandangan orang lain bahwa kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri itu artinya kita egois. Jadi nggak boleh kita terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal maksudnya self-love itu adalah untuk menjaga kesehatan mental kita juga, kesejahteraan kita secara umum juga gitu, bukan artinya terus gak memperhatikan orang lain, enggak gitu ya. Dan yang terakhir adalah gagal move on dari pengalaman. Jadi mungkin masih ada hal-hal di masa lalu, pengalaman negatif di masa lalu yang membuat diri kita ini masih merasa bersalah dan terbebani, sehingga kita belum bisa memaafkan diri sendiri, kita masih terpaku di masa lalu. Itu. Nah, soal yang nomor 3 ini nih, yang khawatir dibanding egois nih, kita akan bahas nih. Nah, yang ini nih yang bukan self-love gitu.
Yang pertama adalah terlalu mementingkan diri sendiri hingga mengabaikan orang lain. Nah, ini namanya egois nih. Kalau sudah tandanya seperti ini, berarti ini bukan self-love. Yang kedua, tidak mau berubah dengan alasan nyaman. Jadi kalau tadi iya sih kita butuh penerimaan orang lain. Tapi lah saya sudah nyaman kok. Akhirnya yang ketiga, tidak menerima kritik dan saran. Ya pokoknya aku kayak gini gitu. Harus diterima aku apa adanya itu ya kayak gini. Saya tidak mau berubah. Itu bukan self love, tapi itu sudah ke selfish artinya. Nggak mau berubah, maunya menangnya sendiri. Itu. Dan yang keempat ada agenda lain, misalnya sebagai balas dendam. Misalnya nih, kayak aku pengen dandan cantik, aku pengen mempercantik diri sendiri, aku pengen olahraga, aku pengen sekolah atau pengen apa supaya lebih baik dari mantanmu, misalnya seperti itu ya. Itu ada agenda-agenda lain yang tidak sesuai yang dimasukin di self love. Nah, itu berarti bukan self love ya. Nah, ini nih, self care isn't selfish ya. Jadi self care itu adalah bagian dari self love. Orang yang bisa menerapkan self care artinya sudah bisa menerapkan self love, dan itu bukan selfish. Selfish itu tadi ya ini. Selanjutnya, terus gimana sih caranya self-care ataupun self-care atau memerawat diri sendiri biar kita semakin cinta nih pada diri sendiri, biar tangki cinta sama diri kita sendiri itu semakin penuh. Gimana ya caranya? Yang pertama adalah listen to your body. Jadi dengarkan kebutuhan diri kita, memberikan perhatian pada tubuh, membuat kita menyadari kebutuhan tubuh kita. Misalnya, kalau tadi di awal tadi kan perkembangan diri sesuai dengan fisik, spiritual, dan psikologis. Nah, ini juga bagian dari fisiknya. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga ringan, istirahat yang cukup. Mungkin kalau misalnya buat ibu-ibu yang sering ibu-ibu rumah tangga mungkin sering di rumah, di dalam rumah, cobalah yuk untuk keluar rumah, memperhatikan alam sekitar. Nah, itu bagian dari listen to your body gitu. Penting loh, misalnya jalan-jalan, sekedar jalan-jalan di sekitar kompleks, meskipun nggak perlu ke alam yang jauh-jauh, cukup di sekitar rumah, memperhatikan pemandangan, menikmati udara di sekitar rumah, itu sudah termasuk bagian dari self-love. Kemudian yang kedua, nah ini menyadari perasaan. Nah, emosi atau perasaan kita itu kan sebenarnya hal yang wajar ya. Sehingga ada situasi, ketika kita ada situasi, terus kita punya respon alami yang kita sebut emosi, itu sebenarnya hal yang wajar. Kemudian kita menyebutnya ada perasaan negatif, ada perasaan positif. Negatif dan positif sebenarnya adalah label yang kita kasih buat diri sendiri. Oh, kalau sedih itu negatif, kalau senang itu positif. Nah, itu adalah label yang kita buat diri sendiri. Sebenarnya perasaan itu mau negatif, mau positif, semuanya itu bermanfaat ya. Artinya memang dari perasaan itu sendiri itu merupakan sebuah tanda, sebuah informasi buat kita ketika ada menghadapi situasi kayak gitu. Sehingga kita perlu loh untuk mengizinkan diri kita merasakan setiap emosi yang muncul dari setiap situasi dengan menyadari emosi. Caranya gimana sih gitu? Misalnya nih ada sebuah situasi yang membuat kita marah. Biasanya kadang-kadang beberapa orang tuh kalau marah cenderung reaktif, artinya langsung kayak wah membentak, ngomel-ngomel, mungkin ada yang memukul sesuatu, membanting sesuatu. Itu adalah respon emosi yang reaktif, artinya langsung terjadi. Kan emosi itu kan prosesnya di otak itu kan cepet banget ya, gitu. Beberapa detik aja dan itu langsung keluar. Nah, itu reaktif. Ketika misalnya kita sedang marah, kita sadari dulu bahwa saya sedang marah, sehingga kita perlu diem dulu aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Ambil jeda, jadi diem dulu. Ambil jeda dan bertanyalah pada diri sendiri, apa sih yang bikin saya marah tadi? Ada nggak perasaan lain selain marah? Oh, ternyata selain marah, saya ngerasa kecewa,
saya ngerasa sakit hati, ada juga rasa malu, atau yang lain. Jadi kan kadang-kadang perasaan tuh campur aduk ya. Nah, kita perlu tanya itu sama diri sendiri. Kenapa ya saya kayak gitu? Apa ya yang bikin saya merasa kayak gitu? Nah, kalau saya bilang itu emosi itu kayak energi gitu. Jadi kalau kita menyimpan emosi, yang namanya menyimpan energi, ada suatu waktu di mana tidak pada tempatnya, kadang-kadang emosi itu jadi meledak karena simpanan yang kemarin-kemarin itu banyak, akhirnya energinya keluar, emosinya keluar dengan cara yang meledak, yang kita sendiri juga kaget kok bisa kayak gitu ya emosinya. Nah, karena kita menyimpan, menolak, tidak menerima emosi, setiap emosi itu hadir. Jadi kita perlu menyadarinya supaya kita lebih self love lagi, lebih sayang lagi sama diri sendiri. Yang selanjutnya adalah mengekspresikan diri sendiri. Jadi kita perlu loh punya aktivitas yang kita itu senang, kita enjoy ngelakuinnya. Jadi kita perlu untuk membebaskan diri melakukan aktivitas yang kita senangi. Gak harus loh kita itu mahir atau ahli. Misalnya kita suka nyanyi, ya udah nyanyi aja gitu. Gak perlu merdu-merdu kayak penyanyi-penyanyi yang ada kita lihat di TV atau di YouTube. Gak perlu ya kayak gitu. Kita cukup nyanyi karena kita senang aja gitu. Atau kita mungkin sukanya menyulam, gak perlu bikin karya yang wow hebat atau suka menggambar, nggak perlu ya yang gimana, tapi yang penting kita adalah enjoy. Ya bikin nggak apa-apa, tapi itu tidak menjadi tuntutan gitu, karena ini mengekspresikan diri ini fungsinya adalah supaya kita enjoy ketika melakukan aktivitas. Kalau selama ini kita itu merasa tidak memiliki aktivitas yang disenangi, maka inilah waktunya kita mulai mencarinya, kira-kira aktivitas apa ya yang memungkinkan saya lakukan sekarang di masa sekarang ini dan saya senang gitu. Bisa coba dari mulai masak, mungkin kemudian berkebun kah, atau tadi main musik kah, nyanyi kah, ngedance kah, atau apa gitu. Menuliskah, menggambarkah, coba berbagai macam aktivitas atau belajar bahasa asingkah, dan sebagainya. Kalau misalnya kita gagal, kita mengalami kesalahan, mengalami kesalahan atau kegagalan, nggak perlu kita menghakimi diri sendiri. Cukup, ya udah nggak apa-apa gagal. Berarti besok harus gimana ya supaya nggak gagal. Cukup diterima aja. Kayak gitu. Nah, memiliki aktivitas yang membuat kita itu bebas berekspresi, membuat kita itu merasakan kebahagiaan dan penghargaan terhadap diri sendiri yang akhirnya kita jadi lebih sayang, lebih cinta sama diri sendiri. Yang selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri. Mungkin memaafkan diri sendiri ini merupakan PR bagi banyak orang kali ya, gitu. Kayaknya saya juga deh termasuk di sini gitu. Karena tadi ya kaitannya dengan move on dari masa lalu kali ya. Barangkali ada pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu yang masih kita bawa sekarang dan masih menjadi beban buat kita, sehingga rasa bersalahnya tuh kayak masih sama gitu, kayak baru kemarin mengalaminya, padahal itu udah beberapa waktu yang lalu. Ada kalanya rasa bersalah ini punya manfaat lah. Nah, manfaatnya apa rasa bersalah kok bermanfaat? Manfaatnya adalah ketika kita merasa bersalah, artinya kita jadi lebih bertanggung jawab bahwa itu memang tanggung jawab kita, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita berusaha untuk lebih baik supaya kesalahannya nggak terulang gitu ya. Nah, namun kalau rasa bersalah ini terus-menerus ada, hadir, dan menghantui kita, justru bikin kita makin terbebani atau bahkan membenci diri sendiri. Nah, inilah saatnya kita perlu untuk melakukan upaya-upaya supaya kita bisa lebih memaafkan diri sendiri. Barangkali memang konsekuensinya kesalahan kita di masa lalu itu sangat besar dan membekas buat kita, tapi kan namanya juga manusia ya, memang nggak bisa loh kalau kita nggak salah. Jadi salah itu adalah hal yang wajar,
tapi kita juga perlu untuk memperbaikinya dan tidak stuck di masa lalu, kayak gitu. Caranya gimana sih maafkan diri sendiri? Oke, gini nih caranya. Kita perlu pahami dulu situasinya ketika kita melakukan kesalahan waktu itu. Pahami kesalahannya apa, dan kemudian ketahui juga hal-hal apa yang memang jadi tanggung jawab kita dan yang tidak. Karena bisa jadi kesalahan itu, iya sih memang kita nih kontribusinya lebih banyak, tapi ada juga faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, yang berkontribusi pada situasi kegagalan itu tadi. Cobalah untuk berpikir secara realistis, bahwa ya memang waktu itu saya salah ya, tapi ada beberapa hal lagi yang berkontribusi. Ini artinya kita tidak blaming atau menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi disadari dulu, berpikir secara realistis. Kalau memang itu bukan tanggung jawab kita, ya sudah gitu. Cobalah pelan-pelan untuk melepaskannya. Hal-hal di masa lalu kan saya selalu menekankan bahwa apa sih yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol adalah situasi kita saat ini dan diri kita sendiri. Situasi di masa lalu, termasuk kesalahan di masa lalu, respon orang lain, perilaku orang lain adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Maka kita perlu berpikir secara realistis. Fokusnya pada diri sendiri, pada hal-hal yang memang bisa kita ubah. Kemudian yang selanjutnya adalah akui alasan kita melakukan hal tersebut. Barangkali ketika kita melakukan kesalahan itu, kita sebenarnya niatnya punya niat baik loh. Niatnya nggak melakukan kesalahan, tapi ternyata melakukan itu. Maka kita perlu coba untuk jujur sama diri sendiri, sebenarnya apa sih alasannya. Tuh. Gitu ya. Tuh. Jadi di sini bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi untuk mengevaluasi dan cari cara bagaimana ya supaya tidak terulang. Gitu. Yang selanjutnya adalah membuat batasan diri, atau kalau bahasa Inggrisnya self boundaries. Gitu. Nah, ini tuh jadi kayak nih kalau di gambarnya kan ada lingkaran orang di hijau sama lingkaran orang di kuning nih. Ini adalah batasan diri sendiri. Artinya ketika yang orang di kuning sini melintasi di ke hijau, berarti dia sudah melewati batasan yang di hijau. Ada rules atau aturan-aturan yang kita bisa terapkan ke orang-orang lain gitu, termasuk pada orang terdekat. Misalnya, kita perlu mengetahui hal-hal apa yang membuat nyaman dan tidak nyaman, hal-hal apa yang bisa kita toleransi dan tidak kita toleransi. Misalnya, termasuk kepada orang terdekat. Misalnya mungkin sama suami kali ya. Apa sih yang boleh membuat nyaman dan enggak gitu. Misalnya saya nyaman, saya suka kalau saya pulang misalnya kalau habis saya senang kalau suami saya itu nemenin saya belanja gitu ya, belanja kebutuhan sehari-hari dalam seminggu misalnya. Saya merasa nyaman untuk itu. Tapi saya nggak pengen ketika suami saya ikut ngobrol dengan komunitas saya, dengan teman-teman dekat saya, karena saya pengen lebih bebas ngobrol sama teman-teman saya gitu. Nah, kita sampaikan sama suami bahwa apa yang nyaman dan apa yang tidak nyaman perlu disepakati bersama ketika membahas hal ini. Misalnya seperti itu ya. Tuh. Itu batasan diri. Dan kadang-kadang untuk menetapkan batasan diri ini kita perlu belajar untuk bersikap asertif. Asertif itu artinya menyampaikan keinginan, pendapat, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tetap menghormati orang lain. Agak tricky ya. Gitu. Kadang-kadang kita perlu berkata tidak pada situasi-situasi yang memang tidak realistis atau melanggar hak-hak kita. Nah, kita perlu belajar itu untuk menerapkan batasan diri. Jadi kalau sekarang bahasanya people pleaser kali ya. Jadi nggak jadi people pleaser atau orang yang
fokusnya atau senangnya nyenengin orang lain mulu, tapi nyenengin diri sendiri udah belum. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah tentang bersyukur. Nah, bersyukur ini bukan berarti kita kan udah kayak kan kamu punya keluarga yang bahagia, kamu begini, kamu begitu, makanya kamu harus bersyukur. Enggak seperti itu gitu. Bersyukur itu harus dari diri kita sendiri. Itu kita benar-benar harus menghayati, memaknai rasa syukur itu. Jadi kita boleh loh kita meluangkan waktu dalam satu hari, luangin waktu aja sekitar 10 menit untuk merefleksikan hari ini saya ngapain aja ya. Ada nggak hal-hal sederhana yang membuat saya merasa bersyukur? Misalnya hal-hal sederhana itu kayak hari ini saya bisa kasih kue ke tetangga saya. Hari ini saya bisa tadi ya dapat hadiah dari suami saya. Hari ini anak-anak saya bisa diatur, bisa nggak rewel, bisa bekerja sama dengan saya. Itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Nah, itu bisa loh masuk ke list bersyukur kita. Macam-macam banget cara untuk bersyukur. Ada yang dituliskan misalnya bikin jurnal bersyukur, selain menyebutkan misalnya kayak tadi ya, anak-anak saya hari ini bisa diajak kerjasama. Maknanya apa? Coba lebih dihayati lagi. Dari situ apa yang dirasakan dari peristiwa itu. Itu memaknai rasa syukurnya. Terus juga bisa juga bikin kayak jar of happiness. Mungkin buat ibu-ibu bisa ajak anak-anak juga yang mungkin sudah di usia SD kali ya, kayak bikin celengan, terus isinya hari ini apa ya yang kita syukuri, bisa dimasukin situ. Nanti kalau sudah penuh kita bisa buka bareng, oh ternyata di hari kemarin saya habis ngapain, mendapatkan apa, sehingga itu membuat saya bersyukur. Ini adalah cara-cara untuk bersyukur. Termasuk mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri, itu juga bagian dari mensyukuri diri kita apa adanya ya. Gitu. Kan nggak mungkin kita diciptakan sama Tuhan itu isinya cuman kelebihan doang atau kelemahan doang. Nah, bersyukur ini bagian menyadari kelebihan dan kelemahan itu ada bagian dari bersyukur juga. Dan balik lagi ke definisi tentang self love tadi, bahwa self love itu merupakan perkembangan tindakan yang fokusnya untuk perkembangan diri dari fisik tadi sudah, psikologis, tapi juga spiritual. Nah, bagian dari bersyukur ini adalah bagian dari spiritual. Mungkin Sobat Badak punya, bunda-bunda yang lain punya cara untuk self love yang lain, boleh nanti sharing ya, seperti apa caranya self love. Bagaimana sih cara mencintai diri sendiri versi bunda-bunda gitu. Mungkin ada yang berbeda, nggak apa-apa ya, siapa tahu bisa sharing dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Nah, terus gimana sih kita itu caranya membantu ibu meningkatkan self love? Kalau di sini ada mungkin yang belum jadi ibu, mau jadi ibu, calon ibu, atau mungkin bapak-bapak, atau kita anak yang kepada ibu, caranya gimana sih ya? Atau pada sesama ibu, itu kan tadi kita sudah sampaikan bahwa friendship juga. Nah, bagaimana sih supaya kita itu bisa saling mendukung teman-teman kita, ibu-ibu di sekitar kita untuk meningkatkan cintanya sama diri sendiri. Yang paling utama adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan tanpa menghakimi. Sehingga tidak ada ketika kita mendengarkan aktif atau mendengarkan tanpa menghakimi itu, artinya kita tidak memberikan anggapan atau asumsi-asumsi yang tidak diharapkan. Gitu. Tujuannya apa sih? Dengan cara mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa kita kasih asumsi atau tanggapan yang sebenarnya nggak diharapkan, kita jadi lebih tahu kebutuhan ibu itu apa, sehingga kita bisa mendukung, membantu si ibu itu untuk meningkatkan rasa sayangnya sama diri sendiri. Misalnya kalau buat ibu-ibu baru, biasanya kewalahan ya dengan perannya sebagai ibu baru itu, karena harus mengerawat bayi, terus juga dia harus recovery dari
masa persalinannya. Nah, buat mungkin teman-temannya yang sudah pernah punya pengalaman melahirkan lebih dulu, bisa loh cukup dengan doang aja. Nggak perlu kemarin tuh aku kayak gini, kamu mah harusnya begini begitu. Nggak perlu seperti itu, dengerin dulu aja. Karena dia sendiri kan, kita juga mungkin sudah pernah mengalami itu, sehingga ikut capek juga kali ya kalau masih harus dengerin orang lain, jadi cukup dengerin aja. Termasuk kepada, kalau saya sharing juga sama teman-teman saya tadi, suami yang bisa mendengarkan, suami yang bisa memahami kita itu penting banget. Itu adalah support yang terbesar ketika orang-orang sekitar itu ngomongnya tuh A, B, C, D, E, harusnya begini, harusnya begitu, tapi suami itu ya sudah dengerin aja keluh kesahnya dan diterima aja, itu adalah support terbesar bagi seorang ibu. Nah, demikian materinya. Mungkin kita bisa langsung berdiskusi dan berbagi kali ya, Bunda Vita dan Badak Baper. Iya. Oke. Keren Wah, banget. seru banget bener-bener. Keren banget. Materinya itu daging semua ya nggak sih Badak Baper? Iya, bener-bener nggak ada Setuju ya. perintilan-perintilan. Aduh, gitu bener-bener kayak daging semua bener-bener. Itu penting banget buat keseharian kita juga. Karena emang sebenarnya juga ilmu psikologi itu ya, ilmu keseharian juga yang emang tadinya kita mungkin nganggep remeh gitu ya, Bun ya. Terus Mm-mm. tahu-taunya itu tuh sangat penting gitu buat Sangat kita penting untuk sendiri atau menjalani mungkin hidup. penting juga buat orang lain. Betul Mm. banget, Bunda. Oke deh. Ini kalau gitu kita sebelum kuis nih Badak Baper, bagaimana kalau kita foto bersama dulu nih bareng Kak Dian Kusuma Hapsarinya. Tapi apakah operatornya udah Oke. siap? Ya, sebelum kita diskusi juga ya, kita foto bareng dulu. Gimana Bang Ope, apakah sudah siap untuk foto bersama buat sobat badak lainnya? Untuk dinyalakan ya kameranya sekarang juga nih, biar kita foto bersama Kak Dian Kusuma Hapsari dan Bunda Vita, pastinya juga Badak Baper. Ayo, 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 Bunda Nur Amalia, terus ada Kak Suyengki, ada Kak Meli, Kak Bagus, Kak Lumpri, Kak Nuning, Kak Agus, Kak Windy, dan sobat badak lain yang ada di sini, ayo dinyalakan kameranya. Nanti Badak Baper akan hitung ya untuk semuanya nih. Nah, kayaknya kalau misalnya ini kan tentang self love nih, mungkin boleh kali ini ya pakai love gitu tangannya nih, biar kita Gini foto kali ya. bersama. Gini Ya ya. betul, kalau Badak Baper nyontohinnya emang kayak gini ya, nih tangannya Badak Baper. Badak Baper emang begini terus tangannya ya Oke. Badak. Iya. Dia Ayo udah sobat self badak love semua, terus ya sisanya Badak mana Baper nih? ya. Iya, betul banget. Oke, sekarang Badak Baper dihitungan. Udah Bunda Vita ketawa mulu memang dia. Oke. Oke Karena ya, aku bahagia Badak kan Baper tadi aku akan udah hitung. ngisi. Kalau aku tuh 10 self love-nya hari ini. Mantap. Oke, Badak Baper akan hitung. Di hitungan 3, 2, 1. Tahan dulu. Tahan, 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 tahan. Oke, ganti gaya lagi ya Kak Dian ya. Apa Bunda Vita gayanya? Ganti gaya baru dong. Yang Oh lain. gini cakep Oke, tuh kayak kata gitu Kak tuh. Dian. Kayak Bunda Dian. Cakep tuh, cakep banget tuh, cakep banget. Ayo sobat badak semua ikutin. Ah, Kak Bagus susah kan? Tangan kau cuma satu itu. Susah tuh Dua-duanya gimana lah. tuh? Ayo. Ayo Kak Vinsari, Kak Ayu Afriliani, Kak Ayu bingung, Kak Ayu bingung. Sebisanya Oke aku ya, ya, nggak harus gini. Badak Baper hitung di hitungan 3, 2, 1. Tahan, 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 tahan. Udah Bang Ope? Capek nih kasihan nih. 3, 2, 1. Oke. Nah, Ribet ya kayaknya Kak nih Dian ya. Tiffany kan. Sorry, agak ribet ya. Oke. Nah, ini kayaknya di kolom chat juga banyak banget ya yang tanya-tanya nih ya. Wah, seru banget nih, bener-bener bikin sobat badak lainnya tuh jadi mengerti juga tuh tentang self love. Juga pasti ya kesehatan mental juga penting banget buat diri sendiri, bahkan juga sangat berpengaruh untuk orang lain, apalagi untuk keluarga juga. Nah, mungkin kita akan bacakan satu aja kali ini ya. Bunda Vita, bener nggak nih satu aja jawab apa pertanyaan nih yang mungkin ini aku ambil kayak pertanyaan nih
mewakili nih sobat bedak Iya. lain yang mungkin sudah punya suami nih. Dari Kak Ayu Afriliani nih ya, bertanya, selamat malam, izin bertanya bagaimana dan apa saja peran suami agar seorang ibu bisa menciptakan kebahagiaan di rumah? Dan bagaimana jika suami tidak peka atau tidak care? Apakah bisa seorang ibu atau wanita mencintai diri sendiri tanpa adanya dukungan dari orang sekitar? Terima kasih. Gimana nih Kak Dian? Boleh bisa dijawab nih Kak Dian? Oke, terima kasih. Kak Ayu ya tadi ya? Ya, betul Benarnya Kak Kak Dian. Ayu ya. Oke, Kak Ayu. Terima kasih ya Kak Ayu pertanyaannya. Gitu. Sebentar saya sambil cari nih. Ayu Afriliani. Oke, ini saya udah ketemu. Agar menciptakan kebahagiaan di rumah gitu. Jadi, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa untuk bisa self love itu dukungannya kan harus ada support system ya, namanya sistem, nggak bisa satu orang doang. Jadi, dan kita itu kan manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi nggak bisa loh kita hidup sendirian banget, tuh nggak bisa gitu. Sehingga memang harus dukungan orang lain itu penting banget untuk kita bisa memahami, mencintai, menghargai diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya suami tidak peka atau care gimana? Komunikasikan sama suami gitu. Apa sih yang sebenarnya kadang-kadang tuh kalau mungkin sudah pernah dengar love language, mungkin bahasa cintanya beda. Mungkin bagi suami cukup dengan ya udah deh disiapin teh mungkin pagi hari atau apa. Tapi bagi istri itu enggak, aku tuh pengennya diucapin kata cinta, pengennya dipeluk, pengennya apa. Beda caranya, beda cara mengungkapkan cinta. Ini bisa juga loh. Jadi perlu juga untuk komunikasikan sama suami, apa sih kamu tuh sebenarnya pengennya aku gimana dan aku pengennya kamu kayak gimana gitu, supaya kita bisa saling menunjukkan rasa care gitu. Itu tadi bisa dikomunikasikan ke suami. Begitu ya Kak Ayu gitu. Semoga menjawab. Oke, sangat terjawab nih kayaknya nih ya. Sejujurnya Badak Baper juga jadi, oh kayak gitu ya. Oh ya, emang bener-bener love language itu penting ya. Wah, nah buat sobat Badak lainnya, Badak Baper mohon maaf banget nih ya yang tanya-tanya, yang mau diskusi juga nih. Karena waktu kita juga nggak panjang ya kan. Betul Karena kita mau masuk sesi di sekali. Q&A. Tapi tenang Iya. aja sobat Badak lainnya ya kan. Semoga nih ya kan yang tadi materi udah dijelaskan sama Kak Dian Kusuma Hapsari, aku yakin, aku jamin itu jawabannya udah semua juga ya tertera nih ya. Dan pasti udah jelas banget, bener-bener tadi Bunda Vita bilang juga kalau itu udah daging semua. Nah, Mm-mm. mungkin kita saatnya masuk ke sesi Q&A ya Bunda Vita ya. Iya. Nah, aku juga mau jelasin kenapa tadi kita Oke, ambil cuma satu aja karena waktunya yang terbatas ya. betul. Mm-mm. Nah, Oke. terus juga nih untuk kan sekarang kita mau masuk Q&A, di mana Q&A ini nanti akan ada 3 sobat badak yang masing-masing satu sobat badaknya ini memenangkan ya e-walletnya sebesar 50.000, yang mana total hadiahnya itu 150.000. Nah, nanti untuk hadiah Kusuma Hapsari nih, nanti kita berikan 3 pertanyaan, 1 pertanyaan dari Badak Baper, 2 pertanyaan dari Bunda Vita. Nanti untuk Oke. jawabannya ya Kak Dian Kusuma Hapsari tinggal bilang apakah jawabannya sudah tepat dan sudah berhak nggak nih kita berikan hadiah gitu ya. Nanti Kak Dian Kusuma Hapsari yang menentukan. Gimana Kak Dian? Siap? Siap. Oh, jadi ikut deg-degan nih. Oh. Enggak Oke. kok, nanti Kak Dian sebagai jurinya aja nih. Kira-kira memang Iya. sudah betul apa belum, tepat apa belum nih. Sebentar Mm-mm. ya. Oke. Nih, kita keluarkan dulu ya. Aku dulu ya, Badak Baper ya. Oke, boleh kita Oke. keluarkan ininya dulu nih Bun ya. Apa namanya Pop-up-nya. untuk lihat kelihatan Mm. apa sih namanya? Ya ampun, raise hand ya. Resen. Badak Aku, Baper jadi grogi sendiri nih. aku akan ambil yang resen kedua ya. Jadi aku bacakan dulu Oke. pertanyaannya, baru aku hitung 3, 2, 1, baru resen, nanti aku ambil yang resen kedua. Oke, paham ya? Oke. Oke, kalau gitu langsung aja Bun, pertanyaannya. Bun. Kayaknya bentar deh. Suruh pada nyalain kamera dulu deh sekarang deh. Oh, Nyalain ayo gitu. kameranya yuk biar kita bisa ngeliat rame-rame sama-sama nih. Oke, cakep yang mau ikutan nyalakan kameranya dulu, ayo. Nah, kalau emang pada giliran mau Q&A aja pada getol banget ya nyalain kameranya ya. Oke, Bunda Vita dipersilakan.
Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Tadi kalau yang fokus nih pasti bisa jawab nih ya. Tadi sumber stres ibu itu ada 3. Nah, sebutin tuh 3-3-nya ya sumber stres ibu ya. Aku maaf ya agak berisik sedikit. Aku akan belum Bunda Yanti. Aku kan tunggu hitung aba-aba 3, 2, 1 dulu baru ya. 3, 2, 2. Tunggu Kak Yanti, Kak Rina belum. Aku baru 3, 2. 3, 2, 2 ya. Belum 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Nah, coba yang resen kedua ada siapa itu? Oke, ada Kak Agus nih ya. Kita langsung aja to unmute untuk Kak Agus. Pak Agus, boleh untuk dijawab. Klik oke ya Pak Agus ya pada layar ya. Tadi Ya, pertanyaannya oke. tuh, 3 sumber stres ibu tuh apa aja? Halo? Pak Ya, Agus silakan. masuk, Pak Agus. Ya. Jawabannya Oh, apa Pak Agus? role overload, Oh, parenting guil, chill, negatif, benat, behavior. Oke, child negative behavior Iya, ya. itulah. Ya. Oke, gimana Keren. nih Kak Dian Kusuma Hapsari, apakah Pak Agus jawabannya betul dan tepat? Tepat sekali, betul. Oke, kenapa Bunda Keren. Vita ketawa? Itu keren banget Iya. bahasanya Pak Agus, keren nggak ada Iya. yang apa nggak ada yang Bahasa- niruin gitu. Bahasa Inggris campur logat Bahasa Sunda. Inggris. Oke. The one and only ya Pak Agus. Oke, Pak Agus selamat ya. Ya, makasih. Pak Agus, Untuk silakan. data dirinya Siap, jangan lupa siap. dikirimkan ke Babang Operator 1 ya Pak Agus ya. Iya, Siap, itu siap, dia. makasih. Oke, makasih Badak Baper bantuannya. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua ya. Sama kayak tadi ya. Belum, ini udah pada Ini aku resen lu. bantu lower hand Tunggu. ya, diturunin dulu. Oke. Oke, Bunda sudah pada turun. Tunggu aba-abaku 3, 2, 1 baru resen ya. Oke, pertanyaannya adalah pengertian dari self love itu sendiri apa sih? Kalau yang fokus pasti bisa jawab nih ya. 3, 2, 1. Urutan Oke. keberapa, Bun? Yang kedua biasa. Oke, yang kedua ada Kak Ayu Afriliani. Ya. Langsung aja nih kita to unmute. Halo Bunda Vita, Badak Baper, dan Kak Dian. Halo. Self love adalah, jawabannya ya, self love adalah penghargaan terhadap diri sendiri atas tindakan yang mendukung perkembangan diri secara fisik, psikologis, dan spiritual. Udah loh. Oke, gimana nih Kak Dian Kusuma Hapsari ini? Mantap, Apakah betul jawaban banget. dari Kak Ayu Afriliani? Betul Oke, banget. betul. Selamat. Terima kasih. Kak Ayu Afriliani, sama-sama. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Badak Baper. Oke, diturunkan dulu ya, diturunkan dulu, turun. Mari kita turun. Sekarang Badak Baper mau milih di urutan keberapa ya? Nah, di urutan keberapa ya? Oke, sekarang Badak Baper akan memberikan pertanyaannya nih. Nah, tadi itu sudah dijelaskan juga nih faktor yang mempengaruhi dari self love juga nih. Ada yang namanya friendship satisfaction. Nah, apa sih yang dimaksud dari friendship satisfaction? Langsung aja Badak Baper akan memilih. Belum Bunda Yanti ya. Badak Baper akan memilih di urutan ke 3, 2, 1, raise hand. 3. Oke, di urutan ketiga 1, 2, 3 ada Kak Karina ya. Kita langsung aja to unmute untuk Kak Karina. Halo, Badak. Oke. Gimana nih Kak Karina jawabannya? Halo. Apa sih yang dimaksud dari friendship satisfaction? Friendship satisfaction ya? Tadi ya, Badak. Ya, Friendship satisfaction itu pertemanan yang lebih ke perspektif ini, apa namanya? Pertemanan yang lebih ke ayo, sebentar. apa tuh? Friendship satisfaction itu apa ya bahasa Indonesia? Apa yo? Itu Kita hitung lebih dia. ke pertemanan yang lebih ke mengarah ke kualitas pertemanannya gitu, Badak. Oke. Kak Dian, apakah sudah tepat atau mungkin kita Lebih mencari mendukung sobat satu Badak sama lain? lain. Iya sih, betul Kak Karina.
Selamat ya. Selamat untuk Kak Karina. Senang banget nih kayaknya Kak Karina nih ya. Oke, langsung aja nih untuk ketiga Sobat Badak ya, tadi ada Kak Ayu Afriliani, Kakak Karina, dan Pak Agus untuk kirimkan data dirinya ke operator 1 ya. Udah nih ya, 3 Sobat Badak yang sudah memenangkan. Nah, buat teman-teman Sobat Badak ya kan, Badak Baper juga ucapkan ya, semoga tuh tadi ilmu-ilmu atau penerapan informasi yang diberikan oleh Kak Dian ini semoga sampai dan kita bisa terapkan di keseharian. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata nih dari Kak Dian Kusuma Hapsari untuk Sobat Badak dan mungkin Badak Baper atau Bunda Vita. Oke, terima kasih ya Badak Baper dan Bunda Vita atas kesempatannya. Jadi mungkin closing statement kali ya. Gitu. Ya, penutupnya adalah bahwa cinta itu adalah kebutuhan kita semua loh. Cinta itu adalah kebutuhan dari manusia. Jadi mulailah dari mencintai kita sendiri sehingga kita bisa memenuhi tangki cinta untuk keluarga kita, untuk orang lain. Gitu aja. Oke, amin ya. Semoga tangki cinta kita tetap full kayak Bunda Vita tadi langsung 10 ya. Oke, Bunda Vita ada lagi yang mau ditambahkan mungkin Bunda Vita? Oke, kalau dari aku terima kasih banyak untuk Kak Dian Kusuma Hapsari, untuk Badak Baper dan juga Sobat Badak semuanya. Semoga kita semua selalu sehat-sehat selalu ya, amin. Sama mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyakitkan atau yang kurang berkenan gitu ya, dimohon dimaafkan. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sobat Badak semua yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa nih untuk ikutan terus acara Klub Sobat Badak dari jam 2:30 sore sampai jam 9 malam. Karena teman-teman Sobat Badak banyak banget keseruan-keseruan yang bisa kalian ikuti ya. Jangan sampai kelewatan, tetap di acara Klub Sobat Badak. Badak Baper, Bunda Vita, dan Kak Dian Kusuma Hapsari pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah!